Ya, pertama-tama saya ucapkan salam, selamat malam semuanya, peserta Bible Study malam hari ini. Kita memulai belajar malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami bergabung bersama-sama, untuk kami belajar firman. Dalam malam hari ini, kuasa dari Roh Kudus terus mengurapi setiap kami semuanya Tuhan, yang membimbing kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, wahyu sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan dan semakin hari semakin mengerti apa menjadi rencana dan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi berarti karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal hingga akhir. Juga buat teman-teman kami yang belum bisa hadir, biarlah Engkau terus senantiasa menyertai kehidupan mereka semuanya. Oh, ini hidup kami, pakailah ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Ini hidup kami, yang kami persembahkan, sebagai persembahan yang hidup. Pakailah setiap kami ya Tuhan, selagi kami masih kuat. Pakailah bagi kemuliaan-Mu. Pakailah untuk memuliakan Engkau ya Tuhan, yang telah Kau taruhkan Roh-Mu di dalamku, sesuai dengan kasih karunia-Mu. Bila nanti ku tak berdaya, kami sudah menjadi berkat. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, agar kami menjadi terang di tengah kehidupan, agar kami menjadi garam di dunia ini. Pakailah kami ya Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan yang ada di dalam kami. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, terpuji Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu. Kami rindu Idatakan nama syanda ya lalabaya labaya 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 syara lalabaya labaya 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 labaya. Haleluya. Glory. Syara lalabaya labaya labaya.
Makasih Tuhan, ini hidup kami pakai seturut kehendakmu. Pakailah kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Katakan nama Syanda ya ralaba ya laba laba. Siapa nama ya ralaba ya laba ya laba. Terima kasih. Terima kasih. Siapa nama ya rama ya lama ya laba. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pengajaran kami malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Pastor David Chang yang akan menyampaikan pengajaran buat kami. Kami persilahkan Pastor David Chang. Terima kasih Pak Sony. Shalom Pak Gembala. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Senang sekali hari ini bertemu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami mempunyai hati yang bijaksana, sehingga kami tahu bagaimana untuk mempergunakan sisa waktu kami ini untuk memuliakan Engkau. Karena kami sendiri tetapi telah dibeli oleh Engkau dengan darah-Mu yang mahal. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa, agar kami dapat melewati jalan-jalan ke depan dengan penuh dengan keyakinan berharap kepada Engkau. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini topiknya ringan saudara, tetapi langsung bisa dipraktekkan, yaitu bagaimana menggunakan dengan baik sisa waktu kita. Jadi berapapun usia kita masih dapat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dengan begitu hidup kita akan menjadi berarti, bersemangat, dan penuh dengan sukacita. Oke, saudara. Saudara, Petrus berbicara banyak tentang waktu. Tentu kesadaran akan kemartirannya sendiri yang akan datang ada kaitannya dengan penekanan ini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 12-15. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Apa semuanya itu tuh, saudara-saudara? Semuanya itu adalah bagaimana kita menggunakan sisa waktu kita. Itu adalah tugasnya Petrus sebagai gembala untuk terus mengingatkan jemaatnya untuk hal ini. Ini hal yang tidak begitu sulit untuk dimengerti, tetapi sesuatu yang sangat penting. Jika seorang benar-benar percaya pada kekekalan, maka dia akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika kita yakin bahwa Yesus Kristus akan datang, maka kita akan menjalani kehidupan yang siap. Apakah Yesus datang lebih dahulu atau kematian kita lebih dahulu, kita ingin menjadikan sisa waktu kita berharga untuk kekekalan. Dan kita bisa, saudara. Nah, disinilah pelajaran ini datang. Petrus menggambarkan 4 sikap yang dapat dipupuk oleh seorang Kristen dalam hidupnya, yaitu dalam sisa waktu kita, jika kita ingin membuat hidup kita seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi simpel saudara, dengan sisa waktu kita pupuk 4 hal ini untuk hidup seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Pertama saudara, kita harus keras terhadap dosa. Yang kedua,
kita harus sabar terhadap yang hilang. Yang ketiga, kita harus berharap terus kepada Yesus Kristus. Dan yang keempat, kita harus mengasihi terhadap orang-orang kudus. Jadi keras terhadap dosa, sabar terhadap yang terhilang, berharap kepada Kristus, dan kasih terhadap orang-orang kudus, yaitu teman-teman seiman kita. Jadi firman-Nya di 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 11. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu sebabnya maka Injil telah diberitakan kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, saudara, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bagian pertama kita harus sikap keras terhadap dosa. Jadi di sini Petrus memberi gambarannya adalah seorang prajurit yang mengenakan perlengkapannya dan mempersenjatai diri untuk berperang. Berperang dengan siapa, saudara? Berperang dengan diri sendiri. Berperang dengan dosa, saudara. Sikap kita adalah senjata. Kalau kita sifat kita keras terhadap dosa, ya, kita akan menjadi senjata yang tajam. Dan sikap lemah akan membawa kita kepada kekalahan. Pandangan kita menentukan hasil. Dan orang beriman harus memiliki sikap yang benar jika ingin menjalani kehidupan yang benar. Ada khotbah dalam kalimat itu. Sangat mudah bagi orang Kristen untuk terbiasa dengan dosa, saudara. Ini adalah fakta. Jadi kebanyakan orang bukannya memiliki sikap keras yang membenci dan menentangnya, tetapi lambat laun kita terbiasa berbuat dosa, bahkan terkadang tanpa kita sadari. Itu adalah satu hal yang akan menghancurkan sisa waktu kita, yaitu dosa, saudara. Orang percaya yang hidup dalam dosa adalah senjata yang mengerikan di tangan setan. Petrus menyajikan beberapa argumen untuk meyakinkan agar kita dalam sisa waktu kita menentang dosa, saudara. Pertama, kita harus pikirkan apa yang dosa lakukan terhadap Yesus Kristus. Saudara, Yesus harus mati karena dosa kita. Kita kontribusi dosa. Tuhan Yesus yang menebusnya 100%. Bagaimana kita bisa menikmati apa yang Tuhan kita menderita dan yang membuat dia mati di kayu salib, saudara? Itu adalah suatu argumen yang logis. Misalnya, saudara, jika seorang penjahat kejam menikam anak Anda sampai mati, apakah Anda akan menyimpan pisau itu dalam kotak kaca di atas meja rias Anda?
Saya meragukan itu. Saya rasa jika ada pisau yang pernah dipakai penjahat untuk membunuh anak Anda misalnya, Anda tidak akan pernah ingin melihat pisau itu lagi. Demikian juga Allah tidak ingin untuk melihat dosa lagi. Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menangani dosa dan menaklukkannya selamanya. Dia menangani ketidaktahuan kita akan dosa dengan mengajarkan kebenaran dan dengan menjalankannya di depan mata manusia. Dia menangani akibat dosa dengan menyembuhkan, mengampuni, dan di kayu salib dia memberikan pukulan maut terakhir bagi dosa itu sendiri. Dia dipersenjatai seolah-olah dengan sikap keras terhadap dosa, meskipun dia sangat berbelas kasih kepada orang-orang berdosa yang terhilang. Jadi saudara, tujuan pertama untuk memakai sisa hidup kita adalah untuk berhenti dari dosa. Kita tidak akan mencapai tujuan ini sampai kita meninggal atau dipanggil pulang ketika Tuhan datang kembali. Tetapi ini seharusnya tidak menghalangi kita untuk berjuang. Petrus tidak mengatakan bahwa penderitaan itu sendiri akan menyebabkan seseorang berhenti berbuat dosa. Firaun di Mesir mengalami penderitaan hebat karena tulah. Namun dia melakukan dosa lebih banyak dan lebih banyak lagi. Saya telah mengunjungi orang-orang menderita yang mengutuk Tuhan dan makin mengutuk Tuhan karena rasa sakit mereka, saudara. Tetapi saudara, penderitaan ditambah Kristus Yesus di dalam hidup kita dapat membantu kita memperoleh kemenangan atas dosa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah menang atas dosa di kayu salib. Tetapi gagasan utamanya di sini tampaknya adalah kebenaran yang sama yang diajarkan dalam Roma 6. Kita dipersatukan dengan Kristus dalam penderitaannya dan kematiannya. Karena itu kita udah dapat memperoleh kemenangan atas dosa. Saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan memiliki sikap yang sama terhadap dosa seperti yang Tuhan lakukan terhadap dosa, kita dapat mengatasi kehidupan lama dan mewujudkan kehidupan baru. Ya, itu pertama, saudara. Kedua, kita tidak disuruh meninggalkan dosa, tetapi tidak menikmati sesuatu. Yang dulu kita menikmati dosa, sekarang ada gantinya, saudara. Kita menikmati kehendak Tuhan. Kontrasnya adalah antara keinginan manusia dan kehendak Tuhan. Manusia lama kita tidak dapat memahami perubahan dalam hidup kita. Mereka ingin kita kembali ke aktivitas yang dulu kita nikmati. Saudara, tapi saudara harus tahu, tetapi kehendak Tuhan itu jauh lebih baik. Saudara, dulu Anda makan ketoprak. Sekarang disuruh jangan makan ketoprak lagi. Tetapi Anda tidak dikasih makan. Anda dikasih steak. Jika Anda sudah makan steak, kenapa Anda mau makan ketoprak lagi? Ini suatu contoh. Jadi kehendak Tuhan itu jauh lebih baik. Jadi jika kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan menginvestasikan sisa waktu kita untuk hal-hal yang abadi. Dan hal-hal yang abadi itu memuaskan. Tetapi jika kita menyerah pada dunia di sekitar kita, kita akan menyia-nyiakan sisa waktu kita dan menyesal. Dan penyesalan terakhir yaitu ketika kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, kehendak Allah bukanlah beban yang Bapa tempatkan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, hai yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, bukan beban. Pikulah kuk yang kupasang, dan kuk itu adalah ringan," saudara. Jadi soal bagaimana keinginan kita memang untuk berhenti dengan dosa itu membuat segala sesuatu itu jadi ringan. Ditambah ada firman Tuhan dan Roh Kudus, maka kita pasti bisa untuk bersikap keras terhadap dosa. Ya. Dan melainkan kita juga mengalami kenikmatan yang membuat semua beban menjadi ringan, saudara. Kehendak Allah itu berasal dari hati Allah. Dan karena itu merupakan ungkapan kasih Allah. Jadi kehendak Allah itu ungkapan kasih Allah. Kita mungkin tidak selalu mengerti apa yang dia lakukan. Tetapi kita tahu bahwa dia melakukan yang terbaik untuk kita. Kita tidak hidup dengan penjelasan. Kita hidup dengan janji Tuhan. Saudara, saya sudah hidup tidak ada rasa khawatir lagi. Mungkin di sini tidak dapat proyek, saya tidak takut. Itu adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan terhadap saya adalah baik. Karena saya tidak perlu Tuhan jelaskan, Tuhan sudah memberikan janji kepada saya. Jikalau
kamu adalah anak-anakku, maka mintalah apa saja akan diberikan kepadamu. Nah, karena itu saudara, kita juga harus ingat siapa kita sebelum kita bertemu dengan Kristus. Ada kalanya kita melihat kembali kehidupan masa lalu itu akan salah, karena setan dapat menggunakan ingatan itu untuk mematahkan semangat Anda. Namun Tuhan mendesak Israel untuk mengingat bahwa mereka pernah menjadi budak di Mesir. Paulus ingat bahwa dia pernah menjadi penganiaya jemaat, penganiaya orang percaya. Dan ini mendorongnya untuk berbuat lebih banyak lagi bagi Kristus. Kadang-kadang kita ingat dosa, tetapi kita melupakan belenggu dosa yang akan menghancurkan kita dan hanya mengingat kesenangan sesaat dari dosa. Kehendak bangsa-bangsa lain berarti kehendak dunia yang belum diselamatkan. Orang-orang berdosa yang terhilang meniru satu sama lainnya karena mereka menyesuaikan diri dengan gaya dunia ini. Kenapsuan atau nafsu menggambarkan semua nafsu jahat, bukan hanya dosa seksual, keserakahan, segala macam, ya. Dan di sini dikatakan pesta pora dan perjamuan mengacu pada pesta pora orang dunia di mana anggur mengalir dengan bebas. Tentu saja semua ini bisa menjadi bagian dari ibadah dunia. Itu ibadah saudara, ya. Karena pelacuran agama adalah hal yang diterima. Mereka itu setuju. Jadi orang-orang dunia itu lihat orang-orang itu mabuk-mabukan, hal yang biasa. Tetapi orang saleh itu mereka anggap aneh. Jadi meskipun praktek-praktek ini dilarang oleh hukum pada zaman itu, praktek-praktek tersebut sering dilakukan secara rahasia. Saudara, kita mungkin tidak bersalah atas dosa-dosa besar seperti itu di masa sebelum pertobatan kita. Tetapi kita juga pasti masih berdosa. Dan dosa kita membantu menyalibkan Kristus. Jadi betapa bodohnya kembali kehidupan seperti itu, saudara. Saudara, saya pernah masuk ke dalam pesta pora perjamuan ini, saudara. Tetapi setelah saya mengenal Kristus, saya tidak mau lagi. Bukan tidak mau karena apa, saudara? Saya tidak suka lagi, nggak ada hasrat sedikit pun untuk pergi ke pesta pora dan ibadah dunia seperti itu. Orang-orang yang belum selamat tidak memahami perubahan radikal yang dialami teman-teman mereka ketika mereka percaya Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Mereka tidak bisa memahami. Mereka tidak menganggap aneh ketika orang menghancurkan tubuh mereka dengan alkohol, menghancurkan rumah mereka, menghancurkan hidup mereka dengan lari dari satu dosa ke dosa lainnya. Tetapi biarlah, saudara, seorang pemabuk menjadi sadar, atau orang yang tidak bermoral menjadi murni, dan perusak menjadi orang yang memberkati. Festus memberitahu Paulus, kamu sudah gila. Dan orang-orang bahkan memikirkan hal yang sama tentang Tuhan kita. Kita harus bersabar, saudara, terhadap yang terhilang. Meskipun kita tidak setuju dengan gaya hidup mereka atau berpartisipasi dalam dosa mereka, kita harus sabar terhadap yang terhilang. Lagi pula, mereka itu masih buta, saudara. Orang yang belum diselamatkan itu buta terhadap kebenaran rohani dan mati terhadap kenikmatan rohani. Nyatanya, kontak kita dengan yang terhilang penting bagi mereka karena kita adalah pembawa Injil kebenaran yang mereka butuhkan. Ketika teman yang belum selamat menyerang kita, itu bukannya hari buruk kita, itu adalah kesempatan kita untuk bersaksi kepada mereka. 1 Petrus 3:15. Orang yang belum diselamatkan mungkin akan menghakimi kita, tetapi suatu hari nanti Tuhan akan menghakimi mereka. Saudara, jangan berdebat dengan mereka. Kita harus berdoa untuk mereka, mengetahui bahwa penghakiman terakhir ada pada Allah. Inilah sikap yang diambil Yesus dan juga oleh Rasul Paulus. Kita tidak boleh menafsirkan 1 Petrus 4 ayat 6 terpisah dari konteks penderitaan. Jika tidak, kita akan mendapatkan gagasan bahwa ada kesempatan kedua untuk keselamatan setelah kematian. Ya, kita minggu lalu sudah belajar bahwa hanya sekali saja orang mati dan sesudah itu dihakimi. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Petrus sedang mengingatkan para pembacanya tentang orang-orang Kristen yang telah menjadi martir karena iman mereka. Mereka telah dihakimi secara salah oleh manusia. Tetapi sekarang di hadirat Allah, mereka menerima penghakiman yang sebenarnya.
Mereka yang sudah mati berarti mereka yang sekarang pada zaman Petrus menulis sudah mati. Injil diberitakan hanya kepada yang hidup, karena tidak ada kesempatan untuk keselamatan setelah kematian. Saudara, teman-teman yang belum diselamatkan mungkin saat ini berbicara jahat tentang kita dan bahkan menentang kita. Tetapi hakim terakhir adalah Allah. Kita mungkin mengorbankan hidup kita di tengah penganiayaan, tetapi Tuhan akan menghormati dan membalas kita. Jadi kita harus takut akan Allah, bukan manusia. Saat kita berada di dalam tubuh manusia ini, yaitu dalam daging, kita akan diadili menurut standar manusia. Tetapi suatu hari kita akan bersama Tuhan di dalam roh dan menerima penghakiman. Ini penghakimannya pemberian upah, saudara. Penghakiman yang benar dan yang terakhir. Orang Kristen di gereja mula-mula mengharapkan Yesus datang kembali dalam hidup mereka. Fakta bahwa dia tidak kembali tidak membatalkan janjinya. Janjinya itu ya dan amin. Dia bilang datang, dia pasti datang. Tidak peduli interpretasi apa yang kita lihat pada kitab suci, kita semua harus hidup dalam pengharapan. Hal yang penting adalah suatu hari kita akan melihat Tuhan Yesus dan berdiri di hadapannya. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita mempergunakan sisa waktu kita, bagaimana kita melayani hari ini akan menentukan bagaimana kita dinilai dan diberi upah pada hari itu. Jangan sampai kita malu di depan Tuhan Yesus. Mari kita kerja, saudara. Mari kita membuat hidup kita hari ini berarti dan membuat kemuliaan bagi Yesus Kristus. Saudara, sikap berharap ini tidak boleh membuat kita pemimpi yang malas atau fanatik yang terlalu bersemangat. Petrus memberikan 10 perintah di sini di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19 kepada pembacanya untuk menjaga keseimbangan sejauh menyangkut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jadi berharap kepada Kristus artinya, 1, jadilah tenang. 2, kuasai dirimu untuk berdoa. 3, kita harus memiliki kasih yang kuat. Yang 4, gunakan keramah tamahan. 5, kita harus melayani Tuhan sesuai dengan karunia roh Anda. Yang 6, kita jangan heran adanya penderitaan. Kita harus bersukacita. Yang 8, kita jangan malu menderita bagi Kristus. Yang 9, kita harus memuliakan Allah. Dan yang 10, berkomitmenlah kepada Allah. Jadi ini 10 adalah cara kita berharap kepada Kristus. Ya, satu-satu. Ungkapan jadilah tenang berarti berpikiran jernih, saudara. Jaga agar pikiran Anda tetap stabil dan jernih. Mungkin padanan modernnya adalah tetap jernih. Ini adalah peringatan tentang pemikiran liar tentang nubuatan yang dapat menyebabkan kehidupan dan pelayanan itu tidak seimbang. Seringkali kita mendengar orang-orang yang tulus yang tidak seimbang karena penekanan yang tidak alkitabiah pada nubuatan dan salah menafsirkan nubuatan. Ada orang yang menentukan tanggal kedatangan Kristus bertentangan dengan peringatannya, atau mereka mengaku mengetahui nama binatang di Wahyu 13, saudara. Saudara, banyak buku-buku agama yang ditulis oleh orang-orang saleh di mana mereka memprediksi kiamat adalah tanggal segini, memprediksi bahwa sekarang ada gini. Berbagai mana klaim dibuat, nubuat diberitakan hanya untuk mempermalukan para penulisnya. Karena apa yang dinubuatkan tidak terjadi, saudara. Jadi hati-hati, saudara, untuk hal ini. Kita harus berpikiran jernih. Kebalikan dari berpikiran jernih adalah kegilaan. Itu adalah kata Yunani mania, kehilangan kendali, saudara. Yang masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris kita melalui psikologi. Jika kita berpikiran jernih, kita akan sehat secara intelektual dan tidak bersinggungan karena beberapa interpretasi baru dari kitab suci. Itu artinya berharap pada Kristus, saudara, bukan berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Kita juga akan menghadapi berbagai hal secara realistis dan terbebas dari delusi. Orang yang berpikiran jernih akan memiliki tujuan hidup dan tidak terhanyut, dan dia akan menahan diri dan tidak impulsif. Dia akan memiliki penilaian sehat, tidak hanya tentang hal-hal doktrinal, tetapi tentang urusan praktis kehidupan. 10 kali dalam surat-surat penggembalaan, Petrus menasihati orang-orang ini untuk berpikiran tenang. Saudara,
berpikiran jernih, berpikiran tenang, tidak gampang terhasut oleh dunia dan beberapa penipuan. Ini adalah salah satu kualifikasi untuk para pendeta, saudara. Dan juga untuk anggota gereja. Di dunia yang rentan terhadap pemikiran-pemikiran yang ngaco, pemikiran liar, gereja harus berpikiran jernih, saudara. Penekanan Petrus pada pengharapan dan kemuliaan Allah seharusnya mendorong kita untuk setia hari ini dalam pekerjaan apapun yang telah Allah berikan kepada kita untuk dilakukan. Pelayanan, saudara. Apa yang Tuhan berikan kepada Anda untuk lakukan? Jika Anda ingin memanfaatkan sisa waktu Anda dengan sebaik-baiknya, hiduplah dalam terang kedatangan Tuhan Yesus. Semua orang Kristen mungkin tidak setuju dengan detail acara, tetapi kita bisa setuju dengan tuntutan pengalaman, yaitu kita akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Jika kita berpikiran jernih, kita akan berjaga-jaga untuk berdoa. Jika kehidupan doa kita kacau, itu karena pikiran kacau, pikiran kita kacau. Pikiran kita udah nggak kemana-mana lah. Ya, Dr. Kenneth West dalam terjemahnya menunjukkan hubungan penting akan antara keduanya. Tenanglah dan kuasailah dirimu dalam semangat dengan pandangan untuk dapat memberikan diri Anda ketenangan pada doa. Ya, kalau seorang itu khawatir, gundah gulana, di sana masih ada dendam sama orang, di sana bentrok sama orang itu tidak bisa berdoa, saudara. Ya, nah, kata berjaga membawa gagasan kewaspadaan dan pengendalian diri, kebalikan dari mabuk atau tertidur. Nasihat ini memiliki arti khusus bagi Petrus karena waktu Tuhan Yesus suruh dia berjaga-jaga dan berdoa, dia tidur, saudara. Anda sering menemukan frasa berjaga dan berdoa, itu berarti waspada dalam doa kita untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Tidak ada dalam kehidupan Kristen untuk doa yang malas, yang lesu, yang rutin. Kita harus memiliki sikap waspada seperti para pekerja di zaman Nehemia. Sikap penuh pengharapan terhadap kedatangan Kristus melibatkan pikiran yang serius, keseimbangan, serta kehidupan doa yang waspada dan terjaga, saudara. Ujian dari komitmen kita terhadap doktrin kedatangan kembali Kristus bukanlah kemampuan kita untuk melihat tanda-tanda. Wah, di sana ada gempa ini, wah tanda-tanda. Mungkin Tuhan Yesus besok datang. Tetapi pemikiran dan doa kita. Jadi jika pikiran dan doa kita benar, saudara. Pikiran dan doa kita benar, maka hidup kita harus benar. Dan yang terakhir, salah satu sikap yang kita harus lakukan selama sisa hidup kita adalah kasih, saudara. Kita harus mengasihi sesama umat Allah. Jika kita benar-benar menantikan kedatangan Kristus kembali, maka kita akan memikirkan orang lain dan berhubungan baik dengan mereka. Kasih bagi orang-orang kudus adalah penting di atas segala sesuatu. Kasih adalah lambang orang percaya di dunia ini. Bagaimana orang dunia melihat umat Allah? Karena mereka saling mengasihi. Terutama di saat ujian dan penganiayaan, orang Kristen itu perlu bersatu. Orang Kristen itu perlu mengasihi dan bersatu hati. Kasih ini harus penuh semangat. Kata tersebut menggambarkan seorang atlet yang berusaha keras untuk mencapai tujuan itu. Ini berbicara tentang keinginan dan intensitas. Kasih Kristen adalah sesuatu yang harus kita upayakan persis seperti seorang atlet melatih keterampilannya. Ini bukan masalah emosional emosional. Meskipun itu juga termasuk, tetapi keinginan untuk mengasihi yang berdedikasi. Kasih Kristen berarti kita memperlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan kita, menaati perintah-perintahnya di dalam firman. Bahkan mungkin kita untuk mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai, saudara. Karena kasih itu bukan perasaan, tetapi kehendak. Kasih Kristen itu adalah maha pengampun, saudara. Petrus mengutip dalam Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala dosa. Ayat ini disinggung dalam Yakobus 5 ayat 20 dan 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Kasih tidak membiarkan dosa. Karena jika kita mengasihi seseorang, kita akan sedih melihat dia berbuat dosa dan menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Sebaliknya, kasih juga menutupi dosa dalam hal kasih memotivasi kita untuk menyembunyikan dosa orang lain dan tidak menyebarkannya keluar, saudara.
Jadi kasih itu sedih kita lihat saudara kita itu menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Tetapi kasih juga menutupi aib dia dan tidak kita membiarkan itu keluar. Kita umbar-umbar aib mereka dia, itu juga kasih. Di mana ada kebencian, di situ ada kedengkian, dan kedengkian menyebabkan seorang ingin merusak reputasi musuhnya dengan menyebarkan hal-hal aib yang mungkin belum tentu dilakukan saudara. Ya, ini jika kita ingin menggunakan sisa waktu kita dengan baik, maka kasihlah sesama manusia. Ini mengarah pembunuhan karakter dan fitnah. Lihat, kadang-kadang kita mencoba membuat gosip kita terdengar spiritual dengan mengatakan kepada orang-orang yang sebenarnya kita tidak suka agar mereka dapat berdoa lebih cerdas, agar mereka dapat lebih kudus, saudara. Nah, tidak ada seorang pun dapat menyembunyikan dosa-dosanya dari Allah. Tetapi orang percaya harus berusaha dalam kasih untuk saudara menutupi dosa satu sama lain. Setidaknya jangan itu kelihatan dari mata orang yang belum diselamatkan, karena akan menghilangkan kesaksian saudara. Lagi pula jika orang banyak yang belum diselamatkan menemukan amunisi untuk menganiaya kita dengan kata-kata dan perbuatan kita yang baik, apa yang mereka lakukan jika mereka mengetahui hal-hal buruk yang dikatakan dan dilakukan oleh orang Kristen? Saudara, sebagai contoh, Nuh mabuk dan tidur membuka dirinya. Putranya Ham melihat aib ayahnya dan menceritakan masalah itu kepada keluarga. Saudara, dengan penuh kasih sayang, kedua saudara laki-laki Ham, yaitu Sem dan Yafet, menutupi rasa malu ayah mereka. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk menutupi dosa orang lain. Lagi pula, Tuhan Yesus mati agar dosa-dosa kita dihapuskan. Kasih Kristen tidak hanya harus berkobar-kobar dan mengampuni, tetapi juga praktis. Saudara, kita harus berbagi rumah kita dengan orang lain yang mungkin saat itu ada kesulitan dalam hospitality, keramahan yang murah hati. Dan kita juga jangan mengeluh. Dan kita harus menggunakan karunia rohani kita dalam pelayanan satu sama lain. Ya, saudara harus menemukan karunia roh Anda apa, dan Anda melayani satu sama lain. Di masa perjanjian baru, hospitality, keramah tamahan merupakan hal penting karena hanya ada sedikit penginapan dan orang Kristen yang miskin tidak mampu untuk tinggal di sana. Orang-orang kudus itu teraniaya, khususnya membutuhkan tempat tinggal di mana mereka dapat dibantu dan didorong. Hospitality adalah kebajikan yang diperintahkan dan dipuji di seluruh kitab suci. Musa memasukkannya ke dalam hukum. Yesus menikmati keramah tamahan ketika dia berada di bumi, demikian pula para rasul dalam pelayanan mereka. Hospitality manusia adalah cerminan dari keramahan Allah kepada kita. Saudara, para pemimpin Kristen khususnya harus diberikan keramah tamahan. Itu wajib saudara. Abraham menerima tamu dari 3 orang asing dan menemukan bahwa dia telah menjamu Tuhan dan 2 malaikat. Nah, kita membantu menyebarkan kebenaran ketika kita membuka rumah kita bagi para hamba Allah. Bahkan ketika kita berbagi dengan orang lain, kita sebenarnya telah berbagi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh membuka rumah kita untuk orang lain agar orang lain dapat mengundang kita lagi. Kita harus melakukannya untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara. Jadi saudara, akhirnya kasih Kristen itu harus menghasilkan pelayanan. Jadi saudara kalau sekarang belum melayani, jika engkau mengasihi, harus menghasilkan pelayanan. Setiap orang Kristen itu pasti, ya, setiap orang Kristen memiliki setidaknya satu karunia rohani yang harus dia gunakan untuk kemuliaan Allah dan pembangunan gereja. Kita adalah pelayan. Allah telah mempercayakan karunia-karunia ini kepada kita agar kita dapat menggunakannya untuk kebaikan gereja. Dia bahkan memberikan kita kemampuan rohani untuk mengembangkan karunia kita dan menjadi pelayan gereja yang setia. Saudara, ada karunia berbicara, ada karunia melayani. Keduanya penting bagi gereja. Tidak semua orang adalah guru atau pengkhotbah, meskipun semua orang dapat menjadi saksi Kristus. Ada pelayanan di belakang layar yang membantu membuat pelayanan publik menjadi mungkin seperti multimedia, saudara. Tuhan Yesus memberikan kita karunia, kemampuan, dan kesempatan untuk menggunakan karunia itu. Dan hanya Tuhan Yesus yang harus dapat kemuliaan.
Dan ungkapan firman Allah dalam 1 Petrus 4 ayat 11 tidak menyatakan bahwa semua yang dikatakan seorang pengkhotbah atau pengajar saat ini adalah kebenaran Allah. Karena guru manusia bisa salah. Karena itu saudara, siapapun yang akan membagikan firman Tuhan harus berhati-hati dengan apa yang dia katakan dan bagaimana dia mengatakannya. Dan semua harus sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Jadi saudara, penutup. Jadi saudara, di sisa waktu kita, yaitu satu saudara, kita harus keras terhadap dosa. Yang kedua, kita harus sabar terhadap yang terhilang. Yang ketiga, kita harus tetap berharap kepada Yesus Kristus. Dan yang keempat, kita harus mengasihi kepada orang-orang umat Allah. Dan kasih kepada orang kudus akan menghasilkan pelayanan saudara. Sumber pelayanan yang dilakukan hanya dengan tenaga manusia dan demi status seseorang di mata orang lain dapat menjadi aktivitas yang melelahkan dan meningkatkan kesombongan seseorang daripada imannya. Sementara pelayanan yang diarahkan untuk membantu sesama orang percaya dan untuk membangun gereja, tujuan utamanya agar dalam segala hal Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus. Akhirnya Petrus menulis kata-kata pujian yang pantas, yaitu hanya dialah, hanya Yesuslah yang juga sepenuhnya Allah, dialah yang memiliki kerajaan, kemuliaan, dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikian firman saya. Ya, jadi sisa waktu kita harus keras terhadap dosa, sabar bagi yang terhilang, berharap terus kepada Kristus, kasih terhadap orang yang kudus. Semoga kita ingat saudara 4 hal ini dan ini menjadi hal yang kita lakukan di sisa hidup kita dan menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberkati dan untuk minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan kita apa artinya menderita sebagai orang Kristen. Semoga memberkati. Bapak, terima kasih. Sebelum doa berkat juga kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti kelas ini. Roh Kudus jamah setiap kami, terus Roh Kudus untuk hari ini adalah hari-hari yang terakhir, hari-hari yang jahat, dan kami boleh mempergunakan waktu yang ada. Kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk kami melakukan apa yang baik menurut pemandangan Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap kami, Tuhan. Berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun. Berkati setiap kami. Berkati setiap kami. Berkati setiap kami. Lawat jamah. Tuhan jamah. Terima kasih juga kami bersyukur untuk Lause yang sudah mengajar kami. Tuhan berkati Pastor David Chang, keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati, pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan. Biar melalui pelayanan hamba-Mu ini rajin disebarluaskan dan banyak orang diberkati, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kalau sebentar kami mau akhiri kelas ini, menerima berkat-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri Bible Study kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah. Kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan memberkati. God bless you all.